Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Selamat datang di kelas 9 yang baru ini. Alhamdulillah kalian sekarang sudah naik tingkat. Artinya kalian sudah kelas 9, berarti kalian lebih matang lagi untuk satu belajar dengan giat, lebih rajin, lebih bersemangat, dan lebih memberikan contoh teladan moral yang baik kepada adik kelas kalian. Tentunya kalian sudah tidak sabar lagi ingin seperti biasa mau masuk kelas, mau bersekolah, berkumpul-kumpul dengan teman. Tapi apa daya dengan keadaan seperti ini tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi dengan hal yang seperti itu kita tidak mengurangi pertemuan kita, belajar kita, dalam arti kita meskipun dalam keadaan seperti ini, belajar kita tetap semangat, tetap menambah ilmu yang harus ibu guru berikan sama kalian. Oke, dengan hal seperti itu, ibu guru mau memperkenalkan diri. Ibu guru mengajar PKN kelas 9 dari 9A sampai 9F, dan ibu guru bernama Ibu Rusdiana, panggil kalian dengan Ibu Diana. Jadi, Ibu Diana mengucapkan selamat datang di kelas 9 baru. Semoga kalian menjalankan belajar yang lebih semangat, lebih percaya diri sama kalian bahwa kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan nilai yang baik, hasil yang baik. Oke, sekarang ibu guru mau memberi materi pelajaran PPKN yang bab pertama itu, ya. Oke. Bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada waktu tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang disahkan. Penerapan Pancasila ada 3 tahapan dari masa ke masa, di antaranya masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Baru dari tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa awal dari tahun 1945 sampai 1959 banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Di antaranya pemberontakan PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musuh, yang intinya ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuannya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang ketiga,
terjadinya pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, yang ingin membentuk negara sendiri yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil pada tahun 1950 tanggal 25 April. Yang keempat, terjadinya pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, yang mana pada waktu itu Presiden Soekarno pada saat itu tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Tahun 1959 lahirlah Dekret Presiden. Pada tahun itu kembali ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode 1959 sampai 1966 dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, di mana presiden memiliki kekuasaan terbesar dan pengangkatan presiden seumur hidup. Sudah jelas, itu menyalahgunakan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan pada saat itu Nasakom berdiri, Nasional Agama Komunis. Dibarengi dengan terjadilah PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1968, pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Visi dari Presiden Soeharto adalah melakukan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru bersifat otoriter, sehingga hanya dijadikan alat politik belaka. Lengsernya Soeharto, negara kita ini membangun tatanan kembali dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen. Tentunya tak lepas dari tantangan dan hambatan di era reformasi ini yang menjadi tantangan besar. Di antaranya adalah 1. Kehidupan masyarakat yang serba bebas, bebas berbicara, bebas berorganisasi. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Pancasila pada perkembangan zaman seperti sekarang ini, ideologi dibedakan menjadi dua. Yang terbuka, Pancasila dijadikan dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai keterbukaan Pancasila meliputi 3. Di antaranya dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila secara struktural dibagi 3, dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Di bidang politik, terdapat di sila keempat dalam pembahasan musyawarah dan mufakat. Di bidang ekonomi, disesuaikan dengan pasal 33 Perekonomian Indonesia. Di bidang sosial budaya,
Pancasila sebagai penyaring budaya yang masuk ke negara kita. Di bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan berbagai permasalahan yang muncul. Oke. Mungkin Ibu Guru segitu aja dulu pembahasan materi bab 1. Selanjutnya kita akan membahas materi yang akan datang. Oke, kiranya Bu Guru mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.